Betulkah ada pihak asing yang ikut menunggangi bencana ekologi yang terjadi di Sumatera dan sekitarnya? Apakah kalian menganggap ini hanyalah kerusakan lingkungan biasa atau ada sebuah upaya pelemahan bangsa oleh pihak asing? Seperti yang dikatakan oleh Pak Prabowo, mari kita bedah. Halo, saya Sekars, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Coba kalian googling nama-nama berikut ini. Muammar Gaddafi, Saddam Hussein, Ferdinand Marcos, Viktor Yanukovych, Husni Mubarak, dan Nicolas Maduro. Siapa mereka? Dan akankah Prabowo Subianto jadi nama yang berikutnya? Oke, Mas Denny Darko, ini kan selain memang lagi banyak bencana di akhir tahun ini, terus juga banyak kalau kita bilang mulai para orang-orang yang memerhatikan lingkungan atau mungkin mendadak menjadi pemerhati lingkungan ini muncul dan membesar-besarkan, bukannya kita tidak simpati terkait bencana, tapi maksudnya seolah-olah isu bencana ini terus digoreng dan dinaikkan kembali di sosial media. Menurut Mas Denny Darko, adakah sesuatu yang terstruktur di balik munculnya podcast atau mungkin isu-isu terkait kerusakan ekologis yang terjadi hingga menyebabkan bencana? Yang pertama, saya ikut prihatin dengan bencana yang ada dan korban yang berjatuhan dan juga banjir yang kemarin juga di hari Natal. Ini masih terjadi di Sumatera. Dan rupanya cuaca ini masih belum bersahabat dengan kita dan hal-hal seperti itu ditakutkan masih akan terjadi dalam waktu dekat. Tapi mari kita kesampingan dulu hal itu tadi. Kita mengambil konteks dari apa yang diucapkan berulang kali oleh Pak Prabowo, presiden kita. Yang beliau katakan bahwa ada pihak asing yang tidak menyukai saat Indonesia menjadi negara maju. Sebelum kita menuju ke sana, pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa Indonesia ini tidak bisa membuat mobil mereka sendiri? Bahkan saat dulu Indonesia bisa membuat pesawatnya sendiri, industri tersebut dipaksa tutup oleh dua industri pesawat yang memonopoli industri pesawat dunia. Gak usah jauh-jauh deh, kita bisa nggak sih mengelola minyak kita menjadi bahan bakar minyak siap pakai? Mengapa teknologi itu tidak bisa kita lakukan serta-merta? Jika iya, apakah ada perjanjian yang memang melarang hal tersebut tadi? Maka kita akan tahu bahwa bangsa kita yang saat ini mencoba untuk maju, sejatinya itu seperti dijegal oleh peraturan-peraturan yang dibuat oleh bangsa barat yang duluan maju. Ini bak ada sebuah sumur, orang-orang berusaha untuk keluar dari sumur tersebut dengan memanjat tangga. Saat negara-negara maju ini sudah keluar dari lubangnya, tangga tersebut dibuang, diangkat sehingga kita semua nggak bisa naik. Ini akan saya bahas di dalam satu konten monolog saya. Tetapi kita harus tahu bahwa ada upaya penjegalan kepada bangsa-bangsa besar seperti China, Indonesia, Venezuela, Brazil mungkin, dan negara lainnya agar kita ini bisa sejajar dengan bangsa-bangsa Eropa dan Amerika. Dan ini sesuatu yang kalian sebenarnya bisa cari, tidak usah di buku sejarah. Hanya dengan googling saja kita akan bisa mengetahui bagaimana liciknya. Saya tidak menyebut bangsa secara orang-orang yang ada di sana, tapi pihak penguasa atau oligarki yang ada di belakangnya. Maka saya tetap meyakini bahwa isu lingkungan yang sekarang ada ini tidak murni hanya protesnya para Gen Z atau milenial saja, tetapi juga ditunggangi oleh mereka. Tetap saya sepakat dengan adanya pengelolaan yang kurang baik dan juga penanggulangan terhadap bencana yang masih gagap oleh pemerintah kita. Tapi kita harus bisa memilah mana yang memang harus kita sikapi secara objektif, mana yang memang harus kita, ada emosi yang ada di dalamnya. Nah, misalkan saat ada narasi menentang sama sekali deforestasi. Ini sesuatu yang nggak masuk akal. Karena sejak kita masih di sekolah dasar, kita juga sudah ditanamkan sebuah keyakinan dan kepercayaan bahwa bangsa kita ini bangsa yang besar dan akan maju karena kekayaan sumber daya alam yang kita miliki. Nah, bagaimana mungkin kita tidak boleh memanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Indonesia? Saya melihat adanya sebuah upaya untuk memframing pemerintah saat mereka melakukan upaya untuk pengelolaan yang lebih baik lagi. Kita tahu bahwa pengelolaannya kemarin belum baik, tapi marilah kita dukung untuk memperbaiki, tapi melarang sama sekali atau menghalang-halangi, saya pikir itu juga bukan sebuah tindakan yang nasionalis. Berarti kalau Indonesia selalu dicoba untuk diacak-acak ataupun mungkin di framing oleh negara-negara barat, kenapa Pak Prabowo tidak mencoba untuk melawan seperti itu?
Seperti yang kita ketahui, nama-nama yang saya sebut tadi, itu adalah para presiden atau pemimpin bangsa yang tercatat mencoba melawan negara yang saat ini dan dari dulu itu juga menjadi negara adik kuasa yang mengatur dan menjadi polisi dunia. Apa yang terjadi? Mereka di-framing melakukan kejahatan-kejahatan yang sangat luar biasa dan akhirnya digulingkan oleh bangsanya sendiri. Mereka dicap menjadi seorang koruptor. Mereka dicap menjadi seorang teroris. Mereka bahkan dicap memproduksi senjata pemusnah massal yang sampai saat ini tidak pernah ditemukan. Kekejaman Saddam Hussein, silakan googling, dituliskan oleh bangsa barat sedemikian kejamnya. Dan ya kita nggak pernah tahu, kita akhirnya percaya saja. Tapi apakah mereka tidak juga mengedepankan kesejahteraan bangsanya? Saya pikir mereka berusaha untuk itu. Pasti ada sebuah deal politik atau hal-hal yang terjadi sebelumnya. Dan di saat di tengah jalan, mereka berusaha untuk mengutamakan kepentingan bangsa. Tapi apa yang terjadi? Ya, negara adikuasa ini tidak menyukainya. Lalu dana mereka di luar negeri, terutama di Bank Swiss, di freezing, dan mereka tidak bisa menarik. Bahkan mereka pun akhirnya di framing dengan kejahatan dari kejahatan kemanusiaan, korupsi, hingga upaya untuk melakukan teror kepada dunia, seperti tuduhan mengembangkan senjata pemusnah massal yang dituduhkan kepada Saddam Hussein yang sampai detik ini, seperti tadi saya katakan, tidak pernah terbukti keberadaannya. Berarti pada akhirnya hingga hari ini kita bukan nggak bisa ya, bahkan masih dalam cengkraman Amerika dan tidak bisa melawan. Jadi maksudnya presiden sendiri tidak punya hak prerogatif atas negaranya sendiri, atau seperti apa Mas Denny Darko? Ini sama seperti kalau kita di sekolah terus ada satu siswa yang berbadan besar yang membuli kita. Dan sekolah itu nggak berani mengambil langkah apapun karena si anak berbadan besar ini bisa jadi dia adalah seorang anak dari investor atau pemilik sekolah kita. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya adalah bermain cantik dan manis agar kita tidak perlu berhadapan secara langsung. Tapi kita juga tidak harus menghadapi bulian yang dilakukannya. Jika ini ditanyakan kepada saya, maka kita harusnya bisa mencontoh negara seperti Korea Selatan, Jepang, Taiwan, yang jelas-jelas mereka ini, mohon maaf, ya ada di ketiaknya Amerika. Tetapi mereka diberikan kesempatan untuk berkembang. Dan mereka akhirnya menjadi negara yang maju. Apakah kita harus melakukan itu? Saya pikir Pak Prabowo lebih mengetahui jawabannya. Tapi ada sebuah pertanyaan yang menggelitik semua orang. Dengan kebebasan berdemokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan bersuara dan mengajukan kritik yang kita miliki. Tapi negara kita dalam kondisi seperti sekarang ini, apakah tidak kita lebih memilih memiliki sebuah demokrasi yang memang terstruktur dan teratur? Tidak terlalu bebas seperti Singapura, seperti di Malaysia, seperti di Jepang, seperti di Taiwan dan juga di Hong Kong. Tetapi kita masih tetap mendapatkan kesejahteraan yang seharusnya bisa kita dapatkan. Kalau pada akhirnya presiden mendapatkan tekanan mungkin dari para oligarki di luar negeri sana, bagaikan seorang gubernur yang harus melapor kepada presidennya, atau mungkin kedudukannya lebih tinggi daripada presiden kita itu sendiri, lantas bermain cantik pun nggak cukup. Maksud kita akan tetap dieksploitasi mungkin buminya, sumber daya alamnya, dan tetap akan dihalangi untuk berkembang, Mas Denny Darko. Saya pikir ini adalah sesuatu yang seharusnya bisa kita negosiasikan, terutama di saat sedang ada salipan tikungan yang berkaitan dengan artificial intelligence, berkaitan dengan cryptocurrency atau blockchain, yang mana Indonesia ini memiliki sesuatu yang ya kita mirip dengan China, tapi kita ada di Katulistiwa. Kita memiliki kekayaan alam, kita memiliki penduduk yang sangat banyak, dan kita memiliki sumber daya alam yang juga tidak kalah untuk bukan dieksploitasi ya, tapi dikelola dengan penuh kebijakan. Dan kita akan tahu bahwa saya pikir negara-negara maju ini juga mereka akhirnya harus menghadapi kelelahan mereka. Yang kita takutkan adalah jika mereka harus meriset ini semua dengan sebuah perang dunia. Nah, sebelum itu terjadi, saya pikir Pak Prabowo ini memang harus mempersatukan bangsa kita. Memastikan tidak ada celah-celah yang bisa dipergunakan oleh proksi asing untuk masuk dan memecah belah bangsa Indonesia. Tapi tetap kita harus menertibkan para koruptor dan orang-orang yang berusaha untuk bermain di luar pemerintahan. Saya menduga kerusakan alam dari pertambangan dan perkebunan sawit itu pun banyak dilakukan oleh pihak-pihak swasta tidak bertanggung jawab yang tidak diketahui oleh pemerintah. Nah, jika ini memang dilakukan, maka inilah yang perlu ditertibkan. Apakah pada akhirnya, maksudnya Pak Prabowo juga, ini kan seringkali seolah-olah ya kita tahu kondisi Pak Prabowo sering menyinggung tentang asing, berusaha mengobok-obok atau mungkin cawe-cawe di Indonesia. Tapi pada akhirnya ya Pak Prabowo hanya bisa memperingatkan seperti itu, dan mungkin hanya bisa membuat kontranarasi seperti berdiri di depan tumpukan uang kemarin dan menyebarkan faktanya bahwasanya negara berusaha untuk mengelola
Maksudnya perusahaan-perusahaan sumber daya alam tersebut atau langkah apa? Sejatinya kita yang harusnya mulai tahu dan berhenti melakukan sebuah penekanan yang terlalu berlebihan kepada pemerintah. Protes itu silahkan, tapi coba bedakan protes dengan upaya untuk makar. Bedakan protes menyuarakan pendapat dengan mengajak membakar Mabes Polri dan melempari batu. Ini bukan sesuatu yang sangat sulit untuk dibedakan. Maka lakukanlah protes kalian, lakukanlah demonstrasi tanpa adanya pengerusakan. Dan saya pikir ini diperlukan karena saya bahkan meyakini Pak Prabowo ini sedang meminta tolong kepada masyarakat dan bangsa Indonesia, kepada rakyatnya sendiri. Meminta tolong untuk diberikan waktu dan kepercayaan agar beliau bisa menertibkan ini. Kita pun harus mengetahui saat kita belum berhenti mempercayai narasi liar yang ada di sosial media, maka ini akan terus dipergunakan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab untuk memecah belah bangsa. Sebenarnya orang-orang seperti kalau kemarin kan Ferry Irwandi dan orang-orang yang lain yang berusaha untuk melakukan penggalangan dana, itu tidak pernah juga berusaha untuk menyerang pemerintah. Tetapi ada pihak tengah lain yang berusaha untuk membanding-bandingkan, selalu mengkomparasi, dan mereka ini mengobarkan kebencian dan ketidakpuasan terhadap pemerintah kepada masyarakat yang sedang marah. Maka harapannya ini semua harus datang dari kita semua. Kita harus datang dan juga bantu agar semua kebencian ini tidak menjadi sebuah kekacauan yang akan dipergunakan untuk menggulingkan kekuasaan yang nantinya akan digunakan sebagai sebuah kesempatan untuk menguasai bangsa kita dengan lebih jauh lagi. Apakah kalian juga melihat apa yang saya lihat? Apakah kalian juga menganggap bahwa semua hal ini tidak lepas dari upaya orang-orang yang tidak ingin kita menjadi bangsa maju? Jika kalian masih mempertanyakan, cobalah carilah alasan mengapa bangsa Indonesia tidak bisa membuat mobilnya sendiri, tidak bisa mengolah hasil bumi mereka sendiri. Selalu ada peraturan, konsensus internasional yang melarang penggunaan atau upaya kita untuk memajukan bangsa kita. Dan jika mereka selalu mencurangi peraturan, mau sampai kapan kita akan biarkan dan tidak pernah maju seperti ini? Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.